Kematian tragis Raden Trunojoyo dieksekusi tanpa peri kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Aswir Astaman Channel. Video kali ini kita membahas kematian Raden Trunojoyo yang sangat menggenaskan. Raden Trunojoyo adalah seorang bangsawan dari Madura yang terkenal karena memimpin pemberontakan Trunajaya melawan pemerintahan Kesultanan Mataram di Jawa. Lahir sekitar tahun 1649 di Arosbaya, Bangkalan, Madura, ia dikenal sebagai Panembahan Maduretna Panatagama. Trunajaya memiliki alasan pribadi untuk membenci Amangkurat I, Sultan Mataram saat itu, karena ayahnya dibunuh atas perintah Sultan pada tahun 1656. Raden Trunojoyo sebenarnya masih cicit Sultan Agung, berarti masih ada hubungan darah dengan Amangkurat I dan Amangkurat II. Dia dihukum mati setelah dianggap menjadi pemberontak. Dia melakukan pemberontakan di era Kerajaan Mataram di masa Amangkurat I dan Amangkurat II. Akhir hidup Trunojoyo yang mengenaskan terjadi setelah kekalahannya dalam perang melawan pasukan Mataram di bawah perintah Amangkurat II yang dibantu VOC pada 27 Desember 1679. Sebelumnya diketahui bahwa Trunojoyo setelah kemenangannya bergelar Panembahan Maduretno, kemudian mendirikan pemerintahannya sendiri. Hampir seluruh wilayah pesisir Jawa juga sudah jatuh ke tangan Trunojoyo, meskipun pada waktu itu wilayah pedalaman masih banyak yang setia terhadap Mataram. Adipati Anom alias Amangkurat II balas menyerang Trunojoyo setelah menandatangani persekutuan dengan VOC. Persekutuan ini dikenal dengan nama Perjanjian Jepara pada September 1677 yang isinya Sultan Amangkurat II Raja Mataram harus menyerahkan pesisir utara Jawa jika VOC membantu memenangkan terhadap pemberontakan Trunojoyo. VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Cornelis Speelman mengerahkan kekuatan besar untuk menaklukkan perlawanan Trunojoyo baik di laut maupun daratan. Pada April 1677, Speelman bersama pasukan VOC berangkat untuk menyerang Surabaya dan berhasil menguasainya. Speelman yang memimpin pasukan gabungan berkekuatan sekitar 1.500 prajurit mendesak Trunojoyo. Di Bukit Selokurung lereng Gunung Kelut pecah pertempuran antara pasukan gabungan Kompeni dan Kasultanan Mataram di bawah pimpinan Kapitan François tak melawan pasukan Pangeran Trunojoyo yang dibantu oleh Karaengga Lesong, seorang pejuang pengembara yang berasal dari Sulawesi Selatan. Setelah bertempur mati-matian, pada 27 Desember, Trunojoyo akhirnya ditangkap oleh VOC dan dibawa ke hadapan Amangkurat II yang berada di Payak, Bantul. Amangkurat II pun menghukum mati Trunojoyo pada 2 Januari 1680. Trunojoyo dihukum mati dengan cara ditusuk oleh Amangkurat II menggunakan keris Kiai Balabar di jantung hingga menembus punggung. Menurut beberapa sumber, para bupati yang ada di sana diharus menusukkan kerisnya ke tubuh Trunojoyo. Lebih jauh, Amangkurat II mencabik-cabik tubuh Trunojoyo hingga memenggal kepalanya. Atas perintah Amangkurat II, hati Trunojoyo dikeluarkan, dicabik-cabik lantas hati harus dimakan mentah-mentah oleh para petinggi keraton. Kepalanya dijadikan keset untuk membersihkan kaki abdi dalem dan pelayan keraton.
Namun tak cukup sampai di situ, kepala Trunojoyo kemudian juga ditumbuk sampai hancur di lumpang batu. Menurut beberapa sumber, Amangkurat II amat marah dan sakit hati pada Trunojoyo karena sebenarnya dialah yang menghasut dan membiayai pemberontakan Trunojoyo melawan Amangkurat ayahnya. Dengan perjanjian, setelah berhasil, ia harus menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ini terjadi karena Amangkurat II tidak sabar untuk menggantikan ayahnya sebagai raja. Bahkan ketika mendampingi Amangkurat I dalam pelariannya setelah keraton direbut Trunojoyo, Amangkurat II berusaha untuk meracun ayahnya tersebut, namun gagal karena ketahuan. Padahal ayahnya itu dalam keadaan sakit. Sayangnya, setelah berhasil merebut keraton, Trunojoyo ingkar janji dan mengangkat dirinya sebagai raja. Ingkar janji inilah Amangkurat II begitu sadisnya mengeksekusi Trunojoyo. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.